Nama saya Ales, Teknik Mesin Angkatan 2017. Kenalin, nama gue Alfa, gue mesin angkatan 2016. BTW, gue baru aja sidang sekitar seminggu yang lalu. Angkatan saya saat ini di tengah menuju tahun keempat, dan di masa transisi ini kami harus mengambil kerja praktek sebagai pemenuh silabus perkuliahan kami. Kalau ngomongin dunia kerja di saat pandemi gini, emang menantang banget sih, khususnya bagi fresh graduate kayak gue ini. Banyak tantangan yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Selain emang banyak company yang nge-freeze rekrutmen mereka, banyak tantangan lain yang gue rasain selama beberapa waktu ke belakang pas gue nyari tempat intern ataupun full time. Saya dan sebagian besar teman-teman sudah mendapat tempat di suatu perusahaan, namun sayangnya haruslah dibatalkan oleh pihak perusahaan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, beberapa teman saya ada yang tetap dilaksanakan secara online dan sebagian kecil tetap turun langsung ke lapangan. Kami pun yang dibatalkan haruslah berinisiatif mencari tempat lain, dan untungnya pihak kampus menyediakan KP secara online. Patut disayangkan karena beberapa dari angkatan kami harus terbatas KP secara online. Padahal begitu pentingnya implementasi teori di kampus melalui praktik kerja lapangan dengan begitu beragamnya teknologi yang mutakhir. Mungkin yang bakal gue share di sini adalah lebih ke pengalaman pribadi gue selama ini sih. Kalian semua pasti tahu kalau sekarang banyak banget employee yang di layoff dari berbagai level experience. Nah, kalau kalian sadar, fenomena ini sebenarnya menjadi tantangan buat para fresh grad kayak gue. Hal paling berat tentunya adalah bersaing dengan experienced people yang habis di layoff, mereka cenderung akan nurunin standar mereka untuk at least dapat kerjaan di masa pandemi kayak gini. Ini tuh pengalaman beneran gue alamin pas gue apply intern di salah satu startup di Indonesia. Pas interview HR, saingan gue itu dari berbagai macam level experience. Ada S2 anak Belanda, ada anak ex full-time PNG, ada ex full-time Glen Singapore. Padahal posisi itu intern doang loh. Selain itu, tantangan yang gue rasain adalah gue ngerasa interview online yang sering dilakuin pas masa pandemi ini jauh lebih susah dibanding interview offline. Karena gue ngerasa 30 menit interview langsung aja masih belum cukup untuk nunjukin the best version of yourself. Apalagi cuma interview online yang terbatas sama banyak hal. Terakhir dari gue, menurut gue adaptasi menjadi kunci untuk kita bertahan. Terdengar klise emang, tapi yang gue maksud adalah kita harus bisa beradaptasi dalam kemampuan kita beradaptasi. Karena kayak yang udah gue mention sebelumnya, semua perubahan ini terjadi jauh lebih cepat dari biasanya. Sehingga kita mau gak mau harus ready ngadepin itu semua. Kenalin, nama aku Zulfa Zikrina. Dulu aku kuliah di Teknik Perkapalan Universitas Indonesia angkatan tahun 2013. Sekarang aku sudah bekerja sebagai business development di PT Mitsu Indonesia, salah satu Japanese company atau multinational company di Indonesia. Nama Revi, dulu kuliah angkatan 2004 gitu kan. Lulus 2008, sempat aktif juga di IM seperti teman-teman di sini gitu kan. Saya dulu ketua IM tahun 2006, kalau nggak salah 2006-2007. Saat ini aktivitas di Aqua Energy. Kami adalah independent power producer, jadi usahanya ngembangin energi terbarukan. Jadi kalau teman-teman tahu PLN itu dalam konteks Indonesia gitu kan, listriknya itu nggak semua di generate oleh PLN sendiri gitu. Jadi ada pembangkit listrik itu yang punya PLN, ada pembangkit listrik itu yang punyanya swasta gitu. Ya, saya sama lah sama teman-teman lah ya. Dulu di teknik perkapalan tepatnya ya 2002. Sekarang di anak perusahaannya UT, United Tractor. Nama perusahaannya PT Patria Maritim Line. Sekarang diberikan amanah ngurus operasional kapal lah. Jadi kita punya kapal,
mengoperasikan kapal sekitar 42 kapal. Memang secara mayoritasnya itu untuk angkutan batu bara, ya. Pasti ada ya sebenarnya ya pola kerja, terus productivity gitu kan, semuanya pasti berubah dan kepengaruh sama pandemi ini gitu. Karena kan cara kita kerja juga beda gitu. Sekarang kami di kantor masih WFH gitu kan, setelah 4 bulan gitu kan, dari bulan Maret sampai sekarang masih kebanyakan WFH. Kantor masih sekali-kali atau dibikin shift gitu kan, tim A, tim B gitu kan. Ya walaupun kita mulai adapt gitu kan, mulai adjust pola kerjanya di internal kita sama ya klien-klien juga, stakeholders macam-macam, ya cuman nggak bisa dipungkirin bahwa memang dari sisi let's say efisiensi sih ya, itu kayaknya memang berkurang sih. Kalau ngomongin speed sebenarnya atau amount of activity yang bisa dikerjakan dalam waktu yang sama, sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa kita kerjakan dalam masa kayak gini gitu loh. Kita kerja bisa lebih panjang waktunya gitu, bisa lebih efisien. Meeting A ke meeting B itu bahkan nggak ada jeda gitu. Kayak gini kita ada callan, nanti jam 9 sudah ada callan lagi, selanjutnya ada callan lagi gitu. Yang nggak bisa kejadian kalau kita di direct interaction gitu. Cuman at the end of the day, impact-nya gitu kan, kayak conversion to suksesnya dari setiap meeting itu jadi nggak segede kalau kita direct meeting, karena nggak ada direct interaction, nggak ada deep exchange kayak gitu kira-kira. Secara kesimpulan di tempat saya sih, di tempat saya pelayaran, ada impact, ada penurunan memang sekitar 20% lah ya. Itu di tempat saya. Cuman di sister company, di UT Group itu kan juga ada, kita bikin alat berat, sebenarnya anak-anak mesin itu di sana tuh. Jadi kita bikin untuk alat angkutan batu baranya itu ya, mungkin bak truk itu ya. Nah, itu memang murni engineering ya. Nah, teman-teman tahu engineering itu kan nggak bisa di online kan ya. Ya maksudnya harus ngelas kan nggak mungkin di online kan gitu. Jadi harus datang ke pabrik. Nah, sementara aturan hari ini di Indonesia sama-sama ketahui ya, ada pengurangan jaga jarak dan sebagainya. Jadi bagi industri yang memang membutuhkan ada pertemuan dan kegiatan seperti itu, ya mau nggak mau itu drop itu mungkin sampai 50% ya. Tapi kalau masih bisa di remote, kayak kami di pelayaran ini masih di remote ya, nah ini bisa sedikit direduksi lah untuk impact-nya. Seperti itu. Untuk marketing sendiri sebenarnya ada yang namanya kita sering ya entertain customer kita gitu, kayak makan bareng terus sambil ngobrolin bisnis dan lain-lain. Itu kan yang jadi hilang gitu gara-gara pandemi ini. Kita nggak pernah makan bareng customer lagi dan lain-lain. Dan di situ itu juga menjadi suatu homework buat aku, gimana caranya tetap dekat sama customer. Jadi salah satu, kalau aku boleh bagi tipsnya, salah satunya adalah memang kita harus tingkatkan lagi frekuensi menghubungi customer, karena kita nggak bisa ketemu langsung kan. Kalau dulu aku langsung ketemuan di sini kita makan, atau aku ke kantor bapak ya gitu. Itu gampang banget dulu, gampang banget pada saat kita pengen approach sesuatu. Tapi aku kasih tips, misalnya 2 hari sekali atau sehari sekali, sehingga kita ada interaksi sama mereka gitu, entah via WhatsApp, entah kita telepon, bisa random aja nanya kabar dan lain-lain. Belum nggak ada urusan, tapi walaupun nggak ada urusan hari itu, tapi kita tetap keep in touch gitu, menanyakan kabar, terus juga ditanyakan kondisi kantornya seperti apa dan lain-lain. Itu sih salah satu keadaan orang marketing sekarang. Secara garis umum menurun ya, terutama ini kan bisa dibilang karena kebetulan kita main di batu bara ya. Batu bara ini tadi saya bilang impact paling besar itu memang Cina memang berkurang ya. Mungkin kalau dari biasa, kalau bikin persentase dia kurang sekitar 30% dari kondisi biasa.
Artinya pengiriman batu bara ke Cina berkurang 30%. Ke Jepang 20%, ya. Ke India itu sekitar 80-90% berkurang. Ya. Jadi memang ada beda-beda ya, tapi secara garis besar berkurang karena kan ekspor Indonesia ya, terutama untuk mineral ini kan terutama ke Cina, tadi ya, ke Jepang gitu ya, ke India ya, itu paling banyak kalau Indonesia, termasuk juga nikel dan sebagainya ya. Tapi secara garis besar itu berkurang. Kalau bisnisnya sendiri kan nature-nya rada ini ya, beda lah gitu. Saya fokusnya sendiri kebetulan listrik swasta, cuman dispesifikkan lagi hanya fokus di pembangkit yang basisnya energi terbarukan. Jadi bikin pembangkit listrik yang basisnya dari energi matahari, air, angin gitu kan, sama biomasa gitu. Bisnisnya sendiri sebenarnya pre-pandemic pun nggak seberapa gede gitu loh, karena memang di kita adopsi untuk renewable energy itu sangat lambat sebenarnya, kalau bisa dibilang itu kan jauh dari apa yang kita targetkan, apa yang government canangkan gitu kan, untuk mencapai 23% di 2025. Itu bisnis as usual kayaknya nggak akan capai target tersebut gitu. Itu pre-pandemi ya, sudah kayak gitu loh kondisinya gitu. Ditambahin sekarang ada pandemi ya, sebenarnya makin slow lagi sih gitu. Kemarin ada beberapa tender besar yang sudah kita harapkan dari tahun lalu gitu kan, begitu pandemi jadi di hold gitu kan, jadi ditunda gitu kan, sampai nggak tahu kapan. Jadi hal-hal yang kayak gini kayaknya memang pada berikan impact yang negatif juga sih terhadap bisnisnya itu sendiri gitu. Nomor satu pasti bisnis turun ya. Artinya kalau bisnis turun artinya muatan berkurang gitu ya. Muatan berkurang kalau di-average-kan hari ini tidak hanya mungkin di angkutan batubara ya, karena kalau kapal itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang kontainer, ada yang tanker, ada macam-macam lah ya. Kalau bisa ambil sebuah kesimpulan, penurunan kargo itu di kisaran 40% ya, sampai 50%. Nah, ketika kargo berturun 40%, artinya apa? Pendapatan perusahaan juga drop gitu. Ya, inline tuh. Kalau pendapatan drop, sementara biaya operasional kayak orang-orang masih sama gitu ya. Sehingga yang terjadi, teman-teman mungkin dengar ya, ada yang pengurangan karyawan kontrak dulu paling yang akan diambil dulu tuh. Baru nanti turunan-turunannya dilihat productivity dari karyawan. Seperti itu turunannya tuh. Jadi kargo, revenue perusahaan, nanti dilihat profitnya seperti apa, karena kan revenue itu nanti ujung ke profit. Kalau revenue-nya dikit tapi cost-nya masih sama, ya ujung-ujungnya kan profit dikit ya. Nah, nanti turunan-turunnya sehingga keluarlah hari ini semua jalanin, namanya CRP itu, Cost Reduction Program, semuanya jalankan. Itulah garis besar kita. Paling nggak ada dua sih yang paling dibutuhin gitu kan, buat leaders di posisi dalam kondisi krisis kayak gini gitu. Yang pertama accept gitu kan, accept kondisinya gitu kan, be transparan gitu kan, be transparan sama realita yang ada, kondisi yang ada gitu. Jadi jangan mencoba nutupin kita ini nggak terdampak loh, I mean we are all good, kita nggak terpengaruh karena kita very healthy gitu kan, bisnisnya macam-macam. Jadi nggak bisa kayak gitu, tapi sebenarnya ada masalah di belakang itu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya menyampaikan ke semua orang gitu kan, ke semua team members bahwa kita ini kondisinya sekarang kayak gini, all the economics actually slowing down, kita terdampak, accept, tapi kita akan melalui ini dengan ini gitu kan. Jadi yang kedua tadi, yang pertama kita become transparan gitu kan, accept kondisi yang ada, realita yang ada kayak apa, dianalisis. Setelah itu ya giving a right direction gitu sebagai leader, itu yang paling penting sih. Nomor satu terbuka. Nomor satu keterbukaan ya. Harus keterbukaan, saya ke GM, ke manajer, ke staff, sampai ke kru kapal kita terbuka ya, menyampaikan kondisi realnya seperti apa hari ini ya, maksudnya kondisi perusahaan, termasuk bisnis perusahaan gitu ya. Bahkan juga menyampaikan planning ke depan, kalau ada perubahan, ada penyesuaian, kita harus sampaikan secara terbuka. Itu nomor satu ya. Cuman yang kedua adalah selalu kalau kami di kantor, di jajaran direksi sepakat bahwa meyakini bahwa
di saat kesulitan ini pasti ada jalan gitu. Pasti ada sebuah hikmah besar. Nah, oleh karena itu kami tidak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti untuk mencari bahasanya diversifikasi. Jadi hari ini kita cari ide-ide baru sehingga ada peluang-peluang lain yang kita ciptain. Mesti begitu. Cara kerja, let's say proses, approval proses atau apapun, kayaknya sama aja sih, sama-sama aja gitu. Karena memang the way kita structure sudah sangat fleksibel, itu kan gaya-gaya startup banget, small company. Terus tadi kalau ngomongin proses pun sebelum sama pas pandemi ini juga sama-sama aja gitu. Karena kita memang kebiasa biasa cepat gitu kan, agile gitu kan in decisions making process dan coba semuanya di speed up gitu. Kalau di kantor-kantor biasanya mereka langsung membentuk pada saat kondisi ini kan namanya masa krisis ya. Pada saat masa krisis ini mereka biasanya membentuk suatu tim namanya Business Continuity Plan Team. Jadi tim ini membuat plan A, plan B gitu. Apa aja yang harus kami lakukan, misalnya work from home atau sistemnya seperti apa, work from home-nya, sistem absennya seperti apa. Terus kalau ada yang tapi tetap butuh misalnya kirim surat dokumen dan lain-lain, kalau ada yang butuh ke kantor gimana, mikirin transportasinya dan lain-lain. Kayaknya semua orang kayaknya ya ini mengalami hal yang seperti ini gitu kan. Tadi yang sempat saya bilang di awal gitu, bahwa dengan situasi WFH ini sebenarnya kita malah kayaknya in terms of workload itu jauh lebih besar gitu, karena kerja hampir nggak keputus gitu kan, nggak ada jeda sama sekali, nggak banyak hahaha gitu kan, nggak banyak hilang waktu di jalan gitu. Memang kayaknya gitu sih, semua orang kayak gitu. Cuman ya pada akhirnya harusnya balik ke masing-masing individu lagi kan. Dia harus bisa ngelimit diri dia bahwa misalnya gitu kan, saya nggak bisa ikut meeting kalau itu udah lewat, saya nggak tahu jam kerja orang masing-masing beda kan. Setelah lewat jam 5 gitu, saya kerja biasanya sampai jam 6, jam setengah 7 di luar itu saya meeting. Kalaupun mau meeting saya lebih prefer nanti lebih malaman lagi gitu, setelah jam 10, jam 10-an gitu. Jadi ya harus clear boundary sih dari masing-masing employee. Gini, performa kita kan gini, di kita ini terukur ya teman-teman ya. Jadi setiap orang itu yang disebut saya bilang tadi ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya ada. Yaitu setiap akhir tahun untuk tahun ke depan, misalkan di bulan November, Desember kita udah ambil komitmen tuh. Jadi dia udah tahu betul tuh apa yang saya kerjakan harian, kewajiban harian, apa yang menjadi sebuah target saya. Karena ujung-ujungnya kalau di kami itu ada namanya yang kerja bukan gaji, tapi yang kerja itu bonus, ya. Nah, bonus karyawan itu ditentukan betul dari performance dia, yang itu komitmen pribadinya dengan atasannya. Gitu. Jadi karena dia pegang selalu komitmen itu di pribadi masing-masing, jadi setiap waktu semua itu dan setiap bulan itu berjalan dengan sesuatu yang saling kejar-kejaran gitu ya. Dan itu menurut saya sih cukup fair ya bagi karyawan juga seperti itu. Nggak ada sih gitu, karena tadi yang di internal kami ya, alhamdulillahnya maksudnya kita bisa maintain semua team members kita gitu kan, bahwa kita nggak ada business is impacted tapi kita nggak ada planning sama sekali untuk ngerilis karyawan gitu. Karena menurut kita we have invested to these people gitu kan, karena kan karyawan itu kan investasi kan, kalau dilihat dari sisi perusahaan gitu kan, dari sisi employer we already invest a lot on these people gitu kan, knowledge, training, exposure kerjaan selama ini gitu. Jadi ya kita mau maintain aset terbaik kita gitu kan, which is the best asset of the company is its people sebenarnya gitu kan. Alhamdulillah yang tetap dan kontrak masih jalan tuh. Yang nggak boleh, maksudnya tidak kita PHK, poinnya itu ya. Yang hanya berubah adalah kalau tadi saya bilang ke kantor itu memang karyawan tetap saja dan karyawan kontrak ya, itu pun sesuai kebutuhan.
Tapi kalau ada juga karyawan kemarin yang magang-magang tuh, misalkan anak perkapalan lah atau anak mana yang magang-magang ya, itu benar-benar nggak ke kantor, itu aja. Tapi kalau masalah tadi hubungan kerja, alhamdulillah sih tidak ada pengurangan ya. Nah, kalau di Mitsu sendiri, alhamdulillahnya belum ada ya pengurangan karyawan dan yang seperti itu. Nah, malah kita rekrut karyawan ya pada saat pandemi ini. Malah iya, dan rekrutmennya jadi gini, via video, telepon, interview video. Biasanya Mitsu itu sering buka di Jobstreet ya, kalau misalnya kalian cari di Jobstreet ada lowongan ya, coba aja. Nah, terus biasanya kan email CV dulu, terus nanti disaring lagi, dihubungin biasanya. Terus untuk pertama mungkin wawancara via telepon, terus setelah lulus ada online test kayak psikotes tapi online, terus ada wawancara juga sama psikiater online juga itu. Nah, selanjutnya ini aku kira juga online gitu, ke manajemen wawancara tapi video meeting gitu. Ya, tadi saya bilang ke teman-teman ya, secara bisnis semuanya kena impact gitu ya. Ini wawasannya gitu ya. Oleh karena itu lakukan program salah satunya CRP gitu ya. CRP itu cost reduction lah ya. Di semua lini gitu. Bahkan itu yang kecil-kecil kita lakukan gitu lah. Nah, artinya ada evaluasi secara menyeluruh ya, termasuk productivity dari karyawan. Nah, hari ini yang dilakukan adalah semaksimal mungkin dengan terukur tentunya untuk memanfaatkan orang-orang kita yang sudah ada. Atau arti kata lain kita menghindari dulu rekrutmen kru orang-orang baru. Ya, cuman itu kembali komitmen dari perusahaan, dari UT, dari Astra itu adalah itu juga tergantung kondisi. Bukan berarti diartikan tidak ada rekrut, bukan begitu. Ya, semua harus terukur, kenapanya itu bisa ada penjelasan. Tapi spirit untuk memanfaatkan SDM yang ada itu jadi prioritas nomor 1. Seperti itu. Kalau rekrutmen kayaknya enggak dulu ya. Buat kondisi kayak gini semua orang ya lagi struggle maintain workforce yang ada gitu. Cuman kalau magang, biar open lah gitu. Regularly kita ada teman-teman either yang masih mahasiswa di tingkat akhir atau mahasiswa either S1 atau S2 ya, atau S2 atau teman-teman yang baru fresh grad juga ada beberapa yang mulainya mulai magang dulu gitu. Ya kayaknya mahasiswa sekarang juga dalam situasi yang sulit ya, apalagi yang baru lulus gitu kan, udah nggak bisa wisuda terus ikutan kena lagi pandemi begini gitu. Cuman ya tantangannya mungkin kalian generasi yang tough kayaknya gitu, karena dihadapin pada situasi yang seperti ini gitu. Nah, tantangan ini dari perspektif perusahaan gitu ya, untuk yang let's say fokus pertama yang masalah magang kayaknya akan lebih sulit menghandle itu kan, magang tapi dalam kondisi WFH kayak gini gitu. Kecuali kalau memang magang sudah bisa masuk kantor yang tadi ya, 1 minggu ada 2-3 hari masuk kantor, itu mungkin lebih enak gitu. Karena kalau status magang tapi langsung WFH kayak gini kayaknya sulit kan mengkondisikan, ngasih company briefing etc gitu. Rada nggak efisien aja sih, walaupun nggak mungkin ya gitu. Sebenarnya gini, kalau ditanya butuh, tentunya harus menyambung dengan perusahaannya masing-masing gitu ya. Logikanya gini, kalau hari ini dia sampai drop 50% gitu kan, artinya bisa disimpulkan dia nggak butuh kan gitu, ya kan? Jadi di saat itu memang akan ada teman-teman juga harus ada inisiatif hari ini, sudah mulai mengenal lebih jauh perusahaan mana yang akan di KP, ya, mengenal maksud saya ini performan perusahaannya sedang apa nih. Karena kalau ternyata yang kan kita tanda kutip tempat proposal untuk kerja praktek atau ngelamar kerjaan tadi, ternyata informasi 1 dan informasi 2-nya kita dapat bahwa dia lagi sulit, ya kan bisa dibilang bahwa dia nggak akan ada penerimaan karyawan baru kan itu. Ya. Tapi kembali lagi perusahaan pasti tadi bertahan untuk maju gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, maka butuh orang-orang tetap gitu loh. Cuman memang yang jadi masalah umumnya ya lebih kepada kerja praktek gitu loh. Ya.
Kan kerja praktek ini kan mau nggak mau kan memang harus di kantor atau di tempat industri atau di area kan gitu ya. Nah, sementara umumnya hari ini kebijakan perusahaan kan bisa jadi mahasiswa ini atau yang mau kerja praktek kan dikategorikan orang asing gitu ya, bukan karyawan sendiri, ya kan? Nah, kebijakan umumnya hari ini orang asing yang bukan karyawan nggak boleh ke kantor, nggak boleh ke industri. Itu umumnya gitu sih. Sebenarnya menurut aku ada kemungkinan ya kalau misalnya si perusahaan ini perusahaan kan akan menilai nih selama WFH. Dan setiap bulan itu mereka evaluasi gitu, apakah produktif, apakah ini sistemnya udah oke, apakah butuh diperbaiki dan lain-lain. Nah, pasti mereka melihat dong kalau ini memang produktif dan memang menguntungkan perusahaan secara cost saving dan lain-lain gitu. Mungkin perusahaan bisa melanjutkan ya metode seperti ini gitu. Nah, kalau Mitsui sendiri sebenarnya nggak COVID pun kita pengen membuat sistem free sitting. Jadi kita bebas, kita nggak punya dedicated desk, jadi kita bebas mau duduk di mana aja gitu. Jadi ini tujuannya untuk menghemat space karena nggak semua orang datang ke kantor bersamaan kayak gitu sih. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah ide sih untuk perusahaan untuk menghemat dan sebenarnya juga menguntungkan buat karyawan nggak perlu ongkos lagi, nggak perlu capek-capek lagi gitu. Dan kerja jadi lebih produktif, lebih fresh. Kalau emang dibutuhkan ketemu klien face to face ya udah kita keluar dari rumah, tapi pulang ke rumah lagi misalnya. Atau kalau bos mau ketemu, kita juga bisa dong ketemu di kantor seminggu berapa kali misalnya kayak gitu. Untuk report, untuk kirim-kirim surat dan lain-lain. Itu sih. Kayaknya iya sih, mungkin kita akan happy sih untuk nerapin ini lebih panjang gitu, atau mungkin nggak terus-terusan, tapi kayak kita tahu bahwa dengan WFH sendiri deliverables kita sebenarnya sama-sama aja gitu. Jadi kalaupun akhirnya nanti tadi saya sampaikan di depan, tadinya kita punya policy kayak one day WFH in 1 month gitu kan. Bisa aja nanti kita post pandemi, kalau akhirnya memang ini pandemi berakhir gitu kan, kita bisa bikin mungkin 4 hari dalam 1 bulan kita entitled buat WFH gitu. Artinya kalau punya 4 hari 1 minggu 1 kan. Kalau semua orang ngambil, let's say bisa jadi weekendnya jadi panjang kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumatnya mereka bisa kerja sambil liburan di mana kita nggak tahu gitu. Jadi punya waktu lebih banyak juga sama keluarga dan in parallel tetap maintain level of deliverables yang kita expect. Dan itu jadi ini kan, jadi semua orang jadi bahagia kan. Nanti dari sisi company deliverables tetap ada, dari sisi employee gitu kan, karyawan lebih bahagia juga karena punya longer weekend, waktu sama keluarga lebih panjang dan stres yang berkurang kan, karena avoid traveling tadi gitu di hari Jumat especially gitu. Buat teman-teman semua, pertama jangan pernah takut nanti setelah lulus itu harus ngapain, jangan pernah takut. Yang kedua kita harus beradaptasi dengan industri yang sekarang lagi berkembang. Yang ketiga harus update dengan perkembangan bisnis, perkembangan industri, jangan tutup mata. Terus misalnya belum dapat kerja gitu, kalau udah lulus tapi beberapa bulan belum dapat kerja, jangan khawatir karena pasti akan ada tempat terbaik gitu buat kalian gitu. Ya harus yakin, terus berdoa, terus berusaha, jangan down, jangan ngelihat kanan kiri, jangan ngelihat teman-teman, oh temen gue udah diterima di perusahaan ini gitu. Nomor 1 gini ke teman-teman ya, baik itu yang mau kerja ataupun mau yang KP, intinya sih berhubungan dengan dunia kerja lah ya. Nomor 1 adalah optimalkan jaringan. Bukan nepotism, bukan KKN lah, bukan itu, tapi memang butuh jaringan itu penting. Nah, maksudnya adalah kalian mau KP, mau kerja, maksimalkan jaringan dosen, jaringan alumni, jaringan tetangga, jaringan organisasi, itu kan penting. Kenapa harus kalian kerja di ekstrakurikuler kan? Di Gokar lah, di robot, di apa-apa, itu kan memperkuat jaringan. Aktif di BEM lah, aktif di MPM, di IM, itu untuk jaringan. Jadi dua hal. Kembali gue bilang, kita nawi, kita anak teknik, kita anak mesin, lu harus jadi topnya. Ibarat piramid, lu harus di atas. Ya, jangan gabung dengan M yang di bawah. Lu mesin kan? Lu di desa capek, lu berdarah-darah, lu berantem sama yang lain, berdarah saat KP, berdarah saat kerja gitu. Tapi lu naikin piramid di atas. Kalau perlu lu sesuatu yang beda nih. Lu misalnya
kemarin juara mobil yang efisien atau apalah gitu. Itu udah sesuatu, lu naik ke atas lagi tuh. Dan buat teman-teman yang masih kuliah ya ini sih ya klasik lah message-nya lah gitu. Tapi menurut saya ya selesaikan kuliahnya dengan baik gitu kan. Sama yang kedua tetap aktif berorganisasi kayak gini. Dan menurut saya yang paling penting kalau bisa excel di dua-duanya gitu. Sama manfaatkan waktu ini sih selama kuliah ini buat explore banyak hal, doing something interesting gitu kan. Kalau mau mulai bisnis, mulai project, belajar dari sekarang beneran digiatin gitu kan, ditekunin sendiri gitu kan. Mudah-mudahan nggak khawatir kalau lulus harus cepet, yang penting dapat kerjaan apapun gitu kan. Kayak cuman khawatir status nggak kerja setelah lulus kayak jadi beban moral atau ngerasa jadi beban sosial gitu kan, merasa jadi omongan orang atau apapun. Kayaknya mindsetnya harus sudah lebih berani gitu kan. If you have like an idea gitu kan, something that you think is interesting to explore further, ya dig in gitu kan, be the entrepreneurs kalau bisa gitu. Open banget sebenarnya. Enggak lah, tertutup lah. No, I'm open. I was kidding. I mean, saya terbuka banget sama siapa aja lah gitu, apalagi teman-teman junior di mesin gitu lah. Saya kira ya, ini kan kita di teknik apalagi ya, itu kan sudah kenal kenapa disebut abang dan adik, itu esensinya tuh. Jadi nggak ada seorang kakak menganggap wah ini bukan adik saya, kan nggak ada bekas adik, itu kan nggak ada ya. Sama juga lu juga nggak ada bekas kakak, itu doktrin kita di teknik kayak gitu ya. Jadi kalau dia tanda kutip merasa bahwa dia benar-benar anak teknik gitu ya, apalagi anak mesin gitu ya, dengan hitamnya kita punya itu ya. Jadi clear lah, itu tanpa nggak perlu istilahnya ditanya-tanya sih, sudah sesuatu kewajiban kakak kayak adik sih. Kalau saya melihat begitu. Bahkan kalau ada yang nggak mau bantu ya itu sesuatu itu gitu.